Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan bahas mengenai medan gravitasi. Nah, jadi kita tahu bahwa ketika ada dua benda bermassa, maka kedua benda bermassa itu akan saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi, di mana besar dari gaya gravitasinya Fg itu sama dengan G m1 m2 per r kuadrat. Nah, benda pertama itu akan menarik benda kedua, begitu pula benda kedua itu akan menarik benda pertama. Nah, dan juga jika ada tiga benda bermassa, maka ketiga-tiganya itu akan saling tarik-menarik. Benda pertama itu akan menarik benda kedua dan benda ketiga, benda kedua itu akan menarik benda pertama dan ketiga, dan juga benda ketiga itu akan menarik benda pertama dan kedua. Nah, pertanyaannya gimana jika hanya ada satu benda aja? Ya, tentu aja, kalau nggak ada benda lain ya jelas benda lain nggak ada benda lain yang bisa ditarik gitu ya. Nah, namun jika ada benda bermassa lain tiba-tiba diletakkan dimanapun di sekitar benda pertama, maka benda tersebut secara otomatis itu akan merasakan gaya gravitasi. Jadi di sini kalau kita letakkan tiba-tiba posisikan gitu, nanti akan langsung tertarik. Nah, jadi dari mana sih gaya gravitasi itu tiba-tiba muncul gitu ya? Kalau nggak ada benda, nggak ada gaya gravitasi. Tapi ketika secara tiba-tiba di benda itu diletakkan, maka gaya gravitasi tiba-tiba muncul. Nah, dari mana? Itu alasannya adalah medan gravitasi. Nah, jadi kalau ada dua benda di sini, benda kedua itu akan merasakan gaya akibat benda pertama, yaitu F12 sama dengan minus G M1 M2 perbesar dari R12 pangkat 3 dikalikan vektor R12. Nah, dan dimanapun benda kedua itu diletakkan, benda kedua tersebut akan merasakan gaya gravitasi yang diakibatkan oleh benda pertama. Dan kita bisa tuliskan nih F12 yang awalnya seperti ini, kita bisa tuliskan sebagai massa gravitasi, massa benda kedua M2 dikalikan G, ya, G kecil. Di mana G kecil itu disebut sebagai medan gravitasi atau percepatan gravitasi kan, seperti yang sudah kita kenal sebelumnya. Percepatan gravitasi ini bernilai negatif. Nah, medan gravitasi itu bergantung terhadap massa benda pertama dan nilainya itu bergantung terhadap jarak, karena itu tadi adalah G M1 per jarak dari R. Kalau misalkan kita ambil besarnya saja itu adalah R pangkat 3 gitu ya, dikalikan besar dari R-nya. Nah, dan juga dapat dikatakan bahwa medan gravitasilah yang menyebabkan benda kedua merasakan gaya gravitasi ketika berada di sekitar benda pertama. Nah, ini sama seperti ketika kita memiliki benda gitu ya di permukaan bumi. Benda itu kan memiliki gaya berat tuh. Tapi kenapa kok benda itu memiliki gaya berat? Karena ada percepatan gravitasi bumi gitu ya. Nah, percepatan gravitasi bumi itu disebut sebagai medan gravitasi bumi. Nah, apa tuh Medan? Medan adalah kota di Sumatera gitu ya, bukan. Jadi Medan itu adalah ya Medan gitu ya. Medan adalah medan atau daerah atau ruangan yang dilingkupi oleh besaran. Nah, apa tuh maksudnya? Jadi ini adalah medan posisi contohnya. Medan posisi itu di semua titik pada daerah ini itu ada nilai. Jadi di sini itu nilainya adalah misalkan di sini itu 0,0. Jadi posisinya 0, 0. Berarti berada di pusat koordinat. Di sini 0,1. Jadi posisinya ini 1,0 ya, 1,0. Jadi pada sumbu X itu 1, pada sumbu Y itu 0. Dan juga di semua titik itu menunjukkan posisi dari benda itu ketika diukur dari titik sini gitu. Jadi itu adalah medan. Jadi medan itu adalah kumpulan yang berisi besaran gitu ya. Kalau di sini besarannya itu adalah posisi gitu. Nah, contoh lain, jadi medan ini dibagi menjadi dua, yaitu medan skalar dan medan vektor. Kalau medan skalar itu adalah medan atau daerah atau ruang yang dilingkupi oleh besaran skalar. Nah, di sini itu adalah medan suhu gitu ya. Jadi di sini itu adalah sumber suhu. Nah, di daerahnya, di daerah sekitarnya itu bisa diketahui berapa suhunya. Kalau misalkan kita mencari suhu di sini, itu kita tinggal lihat warnanya di sini, medannya itu nilainya berapa gitu ya. Kalau di sini ternyata sekitar 20 derajat gitu. Nah, di sini ternyata lebih dingin nih. Di sini ternyata cuma
10 derajat gitu. Nah, jadi di setiap titik pada tempat ini itu sebenarnya menunjukkan berapa nilai suhunya gitu. Dan suhu itu adalah besaran skalar. Nah, selanjutnya ada medan vektor. Jadi, medan vektor itu adalah medan atau daerah atau ruang yang dilingkupi oleh besaran vektor. Jadi, semua titik pada daerah itu memiliki nilai vektor tertentu. Jadi, dia memiliki besar dan memiliki arah seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di sini itu ada vektor yang mengarah ke sana. Di titik sini itu ada vektor yang mengarah ke sana. Di titik sini itu ada vektor yang mengarah ke sana. Jadi, di semua titik pada daerah itu memiliki vektor gitu ya. Nah, jadi medan gravitasi G itu adalah sebuah medan vektor. Kenapa? Karena ya G itu adalah percepatan kan, percepatan itu adalah besaran vektor. Nah, jadi gimana cara kita menggambarkan medan gravitasi bumi? Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi ini adalah medan gravitasi bumi GR. Nah, jadi di semua tempat, kalau kita gambarkan di sini, di semua tempat di daerah sini itu akan merasakan percepatan, gitu ya, percepatan masuk ke dalam bumi gitu. Jadi di semua tempat itu ada sebuah vektor yang mengarah ke pusat bumi gitulah. Itulah kenapa disebut sebagai medan vektor. Nah, di mana besar percepatannya itu adalah G kecil sama dengan G besar M1 per R kuadrat. Mana M1-nya itu adalah massa bumi gitu ya. Nah, medan gravitasi itu hanya akan lenyap pada tak hingga. Jadi di sini medan gravitasinya itu akan selalu ada, kecuali ketika kita tuh ambil R-nya itu sama dengan tak hingga. Ketika R-nya kita ambil tak hingga, maka nilainya medan gravitasinya itu akan 0 gitu ya. Nah, jadi medan gravitasi itu ada di semua daerah. Kalau kita masukkan di sini, misalkan kita letakkan tiba-tiba apel di situ, maka apel itu akan langsung merasakan gaya gravitasi gitu ya. Jadi benda kedua itu juga akan menciptakan medan gravitasi karena di sini benda kedua apel itu juga akan menarik bumi karena gaya aksi reaksi. Jadi gimana cara kita menggambarkan medan gravitasi oleh dua benda? Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, di sini ternyata bumi itu kan lebih besar tuh masanya, dan di sini ada bulan. Bulan itu juga memberikan medan gravitasi. Nah, itulah kenapa medan gravitasi yang awalnya jauh mendekat bulan itu akan ditariknya itu ke bulan, enggak ditarik ke bumi gitu. Ini adalah gambaran medan gravitasi untuk dua benda. Nah, jadi jika tidak ada benda satupun, apakah medan gravitasi itu tidak ada? Medan gravitasi itu tetap ada. Jadi kalau kita miliki G sama dengan G besar M1 per R kuadrat, kalau kita ambil M1 sama dengan 0, maka G kecilnya itu sama dengan 0. Artinya medan gravitasinya itu tetap ada, tapi nilainya itu 0 di semua daerah gitu ya. Jadi medan itu kan daerah atau ruang, jadi medannya itu tidak pernah hilang, jadi daerahnya itu tetap ada, hanya saja nilainya itu adalah 0 gitu. Nah, ketika ada benda bermassa, benda tersebut akan mengubah nilai gravitasi, mengubah nilai dari medan gravitasi. Jadi yang awalnya itu 0,000, terus kita masukkan massa di sini, tiba-tiba nanti medan gravitasinya itu akan bernilai dan tidak 0 gitu ya, muncul panah-panah yang menuju ke pusat dari medan gravitasinya, yaitu massa